Shalom, damai di hati. Senang kita boleh berjumpa di saat ini dalam renungan harian keluarga Gemim, hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Semua karena anugerah Tuhan yang boleh memperkenankan kita ada di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih-Mu, kami boleh menikmati hari baru anugerah-Mu. Dan di kesempatan ini, kami juga hendak membaca firman dan merenungkannya lewat renungan harian keluarga Gemim. Engkau berkati kami semua, kami siap sambut firman-Mu. Demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita, kuasa memimpin untuk membangun, bukan meruntuhkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Cara Yesus Kristus melayani, penuh kerendahan hati, kasih sayang, dan belas kasihan. Meskipun memiliki otoritas sebagai anak Allah, Ia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Ia adalah gembala yang baik, memimpin dengan kasih, kelemah lembutan, dan pengorbanan diri. Teladan Yesus Kristus menjadi cermin bagi gereja dalam menjalankan otoritas rohani di era digital ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Paulus bermegah atas kuasa, dalam bahasa Yunani exousia, yang dikaruniakan Tuhan Allah kepadanya. Karena kuasa itu digunakan untuk membangun, atau oikodomen dalam bahasa Yunani. Membangun jemaat bukan untuk meruntuhkannya. Dalam bahasa Yunani kata reisin. Paulus bermegah bukan karena kuasanya sendiri, melainkan karena kuasa Tuhan Allah yang diberikan kepadanya untuk mengerjakan karya selamatnya bagi jemaatnya. Ia bermegah karena dipakai sebagai alat dalam mengerjakan pekerjaan misi Tuhan Allah tersebut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di era digital, di mana informasi dan pengaruh mengalir deras, gereja memiliki otoritas rohani untuk mengajar dan menggembalakan umat. Otoritas ini bukan untuk menguasai atau mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membangun iman. Ia menguatkan yang lemah dan mengarahkan orang kepada Yesus Kristus. Otoritas rohani yang sejati bersumber dari Yesus Kristus dan dijalankan dengan kerendahan hati, kasih, dan integritas. Gereja melalui para pemimpin dan pelayannya dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup yang kudus dan berintegritas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sayangnya, terkadang otoritas rohani
seringkali disalahgunakan. Ada pemimpin yang menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, mencari popularitas, menindas yang lemah. Ada pula yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan umat. Penyalahgunaan otoritas rohani ini merusak kesaksian gereja dan menghalangi orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja agar mereka diberikan hikmat dan keberanian untuk menggunakan otoritas rohani dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Marilah kita juga berkomitmen untuk menjadi umat yang taat dan mendukung para pemimpin dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di saat ini, ketika kami boleh membaca firman dan merenungkannya, kiranya nasihat firman di saat ini boleh kami pahami. Sebagai gereja Tuhan, kami terus mewartakan kasih-Mu. Kami tak menjadi contoh teladan yang baik bagi dunia untuk hidup dalam kasih. Engkau berkati para pemimpin gereja-Mu, secara khusus Gereja Mesih Injili di Minahasa, baik di tingkat sinode, wilayah, dan jemaat-jemaat. Kira-kira kami mampu melayani dan menjadi saksi Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah kiranya kami tak memberi diri, terus ada dalam panggilan iman untuk bersaksi bagi Tuhan dimanapun kami ada. Kau berkati kami semua Bapa yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini lewat Gemim Maranatha Paslatan Channel. Biarlah kiranya kami boleh diberkati dan kami akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini dalam sukacita, baik di tempat kami studi, bekerja, dimanapun kami berada. Kiranya kehidupan kami ya Bapa terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Diberkati jemaat Gemim Maranatha Paslatan dalam tugas kesaksian kami. Diberkati yang bersyukur di hari ini, yang bersukacita karena ketambahan usia kelahiran pernikahan. Tapi juga diberkati mereka yang bergumul karena sakit, karena berbagai persoalan hidup dalam rumah tangga, pekerjaan. Tuhan karuniakan kiranya pertolongan, kesembuhan bagi yang sakit, dan kelegaan bagi yang beban berat. Kami hanya bersyukur kepadamu Bapa sebagai pemelihara hidup ini. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini, maupun yang menjadi tugas tanggung jawab kami di hari ini, ya kami boleh mengerjakan dengan baik. Diberkati ya Bapa pemerintah kami dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Pemerintah boleh menghadirkan keadilan kesejahteraan. Semua yang bergumul, semua yang beban berat, kiranya Tuhan karuniakan kelegaan. Terima kasih Bapa. Berkati tim multimedia yang boleh melakukan tugas dengan baik sehingga siaran ini boleh terus berjalan. Dan diberkatilah kami semua saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam perayaan Minggu Sengsara pertama, Minggu Sengsara yang kedua ini. Kami juga berdoa biarlah kiranya kami tak menghayati pengorbanan Kristus untuk rela berkorban untuk sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan. Ini kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kiranya Engkau yang memberi hikmat sehingga kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.